Karena memang kita tidak boleh mengizinkan diri kita untuk ada hal-hal. Pernah nggak gue margin call? Nggak pernah, Nah, nggak pernah. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Bersama saya Reva Faruk. Tapi saya nggak sendirian hari ini. Di depan saya ada cewek cakep namanya Vera Indri. Vera Indri. Aduh, saya jadi terkesima dibilang cantik ya. Ya emang cantik kan? Oh, thank you, Oke. Kak Reva. Jadi ini podcast kelima sebenarnya. Wow. Dan teman-teman yang masuk ke channel ini adalah teman-teman yang punya minat sama dengan kita, yaitu belajar tentang dunia trading. Ada peluang, ada resiko. Yang pasti visinya mau sukses, ya kan? Mau sukses, tapi dengan cara yang Benar. benar. Tentunya kita udah punya komit juga. The Reva Journal kan media, artinya ini merupakan sebuah wadah buat teman-teman untuk dapat bahan literasi, advice, dan sebagai media kita mengedepankan moral. Makanya kenapa podcast kita itu selalu menghadirkan real trader. Ini luar biasa nih kayak begini nih. Karena saking komitnya, nih loh, kita bener loh, proof loh, orangnya dibawa loh. Nah, gitu ya. Harus dong. Ya, itu kredibilitas ya. Iya, iya. Ya. Karena zaman sekarang orang tinggal buat konten mah buat aja. Tapi pertanyaannya satu, bener-bener ini konten ada manfaatnya atau enggak? Terus kredibilitas. Saya rasa orang gampang terkenal, tapi gampang juga selesai. Kalau cuma terkenal tapi tidak ada nilai moral yang plus di dalam konten itu, yaitu cuma nyari sensasi namanya. Iya. Makanya kenapa kita buat konten, benar-benar harus mengedepankan edukasinya, mengedepankan moral. Satu sisi, konten kita juga harus menarik. Oke, itu udah pasti. Karena saya bisa tertarik gabung, terus bisa ke sini ya kan? Berarti itu udah prove it tertarik saya. Oke. Jadi, by the way, Vera adalah seorang trader. Saya ingat banget dulu kita waktu pertama kali ngobrol, memang basicnya adalah Vera udah trading sebelumnya. Nah, cuma pertanyaannya adalah kok bisa kenal dunia trading? Ya. Itu dulu kali. Sebenarnya sih kalau awalnya memang saya itu orangnya sendu ya, senang duit gitu. Ini istilah baru nih. sendu, saya senang duit. Senang duit. Boleh. Jadi kalau awal cerita sih zaman dulu kan mainnya saham ya kan. Tapi saya sih cuma lihat-lihat aja karena keluarga tuh ada yang main saham lah gitu. Apalagi waktu itu ngetren-ngetrennya tuh yang kripto, terus yang murah sih. Ya, itu kan lagi zaman-zamannya ini banget kan. Itu pas zaman kalau nggak salah pas sebelum Covid ya. Iya. Oke. Itu kan juga Oke. banyak banget teman saya tuh Iya. ngajakin itu. Tapi saya Robot tuh trading lagi. Ya, robot trading. Tapi saya itu berpikir juga gitu loh. Robot trading sama aja halnya kayak kita main di kasino, sudah pasti mereka profit, kita bisa loss nih gitu. Jadi jadi saya decide untuk trading, belajar diri sendiri gitu aja. Belajar diri sendiri, oke. Tapi kan pertama kali waktu itu berarti Vera kenal dunia trading sebelum pandemi. Iya. Oke. Tapi itu juga on and off gitu loh, Reva. On off gitu karena kita kan punya feeling juga ya, intuisi kita juga harus kita main gitu. Nih kira-kira bener nggak ya gitu. Masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak Make sih? sense Make sense nggak sih gitu. Karena bagaimanapun ini kan kita punya duit gitu loh, nggak sembarang kita main buang-buang gitu kan. Saya pikirnya ini bisnis gitu loh. Oke. Berapa uang yang harus saya keluarkan? Katakanlah misalnya gue rugi berapa? Udah, that's it. Abis itu gue nggak mau lagi kan gitu. Jadi kita harus ada pakemnya gitu loh, Rev. Dari awal kita udah mikir jeleknya dulu. Dalam arti kata jeleknya dulu tuh bukan berpikir negatif ya. Iya. Tapi kita sudah ngebatasin. Betul. Kira-kira kerugian berapa yang kita bisa accept. Yes, ya. Berarti secara otomatis dari awal nih sebenarnya mindsetnya udah bagus sih, udah realistis ya. Iya, karena memang kan saya basically kan saya juga ada usaha kan, saya bisnis juga kan. Oh Jadi, iya betul. Jadi kalau kita bisnis kita kan harus berhitung ya kan, kira-kira uang yang dikeluarkan berapa, profit dalam waktu berapa lama, seandainya saya rugi berapa gitu kan, kira-kira saya bisa set gak nih dengan uang yang saya
saya keluarkan seperti ini karena itu pengaruhnya ke psikologi gitu loh. Oh, oke. Ini basicnya sebenarnya Vera sendiri juga seorang pebisnis juga sih. Ya. Jadi makanya kenapa waktu 2020 kan kalau kita bicara flashback ya, Ya. waktu itu lockdown ya. Ya. Itu mungkin kali ya. Iya, jadi saya benar-benar harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dan kebetulan waktu itu saya langsung bisnis yang pasti-pasti aja deh. Saya ada bisnis konveksi kan, di situ saya Konveksi. bermain. Ya. Boleh cerita nggak sedikit apa Oke. nih selain konveksi apa aja nih? Biar jadi motivasi buat teman-teman juga dong. Oke, jadi waktu pas COVID itu saya cari opportunity apa ya gitu loh. Karena waktu itu kan saya pelariannya olahraga gitu kan. Saya goes, saya cycling, dan kebetulan saya punya teman juga yang bermain konveksi. Saya juga dulu pernah main konveksi juga. Akhirnya saya langsung punya ide untuk bikin jersey sepeda. Mungkin teman-teman yang memang suka hobi goes udah banyak juga sih yang pakai jersey saya gitu loh. Karena pada waktu itu Pinter ya, lagi bahkan itu kalau nggak salah pas pandemi emang yang hobi-hobi semuanya lagi pada hype kan. Jadi waktu pas COVID itu tren saya naik tuh. Saya untung tuh, Ref. Yang dimana bisnis pada lesu, Iya. Vera malah memanfaatkan orang kan pada hobi semua tuh nggak tahu Iya, mau ngapain. iya. Karena kan nggak boleh kerja kan Betul, saat itu, maksudnya betul. kalaupun kerja dari rumah aja. Iya, jadi mereka rata-rata ya cycling gitu. Oke. Jadi waktu itu saya trennya tuh dapat untung tuh dari situ oke banget gitu. Karena oke. memang untuk mendapatkan jersey itu susah masuk ke Indonesia karena lockdown kan. Yang kedua jersey itu mahal gitu loh, Ref. Sedangkan saya main segmen menengah tuh, harganya capable untuk dibeli gitu. Oke, cuan tuh ya. Cuan dong. Dan sampai sekarang masih berjalan. Mantap. Tadi nih masih agak setengah kejawab nih. Ya. Kan dulu kita belum pernah ngobrol trading. Sebelumnya nggak usah sebut sih nama company-nya di Oke. mana. Terus waktu itu kan Vera bilang, kenapa nggak bilang dari dulu? Ya. Oke, pasti ada alasannya nih. Karena gini, di satu sisi kita kalau mau terjun, kita juga harus melihat orang yang bawa kita ini siapa. Dari situ saya bisa trust atau enggak sama nih orang gitu loh. Oh, berarti trust dong. Trust dong. Makanya kenapa nggak dari dulu gitu Iya, iya. ya kan? Karena tahu Reva kan memang trading, tapi nggak terlalu deep untuk mencari tahu nih segimana ininya gitu. Oke. Setelah dilihat-lihat kayaknya saya interest juga gitu. Terus ngobrol ya kan, ngobrol sama Reva, saya lihat orangnya sincere ya dia gitu loh, tulus gitu. Kayaknya oke lah gitu. Ya udah coba gitu. Tapi itu kan tadi kalau di depan mata netizen bisa jadi kayaknya bagus banget. Kayak kita bicara yang ini ya dulu deh. Oke. Biar imbang. Oke. Boleh ya? Ya. Kenal trading, habis itu akhirnya memutuskan bergabung. Itu kan ada waktu berarti masa pandemi, ya kan? 2021, 2022, 2023. Kan nggak mungkin langsung mulus. Pasti ada up and down roller coaster yang Ya. semua trader pasti alami. Ya. Apa yang nggak enak ya? Yang nggak enak ya jelas loss lah. Menurut Ngana Edodo Ya, benar. Loss itu udah hal yang pasti. Ya, pasti. Jadi gini, banyak kan orang cuman hanya berpikir soal peluang, opportunity, udah profit berapa, Ya. Berapa banyak yang udah dikumpulkan, benar nggak? Betul. Tapi kan orang paham bahwa perjalanan baik itu bisnis, ya Ya. trading juga bisnis Ya. kan. Pasti kita akan mengalami namanya hari-hari nggak enak. Contohnya ya tadi, loss kan pengalaman nggak enak. Betul. Boleh nggak ceritain apa yang paling nyebelin, terus habis itu gimana cara ngatasinnya? Yang paling nyebelin kadang-kadang ya itu karena kan namanya masih belajar ya, semuanya tuh nggak ada yang langsung jadi gitu kan. Nah, terus di satu sisi saya tuh kalau misalnya loss ya, itu kesel gitu. Keselnya tapi keselnya sambil ketawa gitu ya, Ref. Gak yang kesel gimana gitu. Keselnya Oke. tuh ngeliat ini, awas lu ya, besok gua harus sukses ya. Gitu loh. Marahnya ke Oh, si berarti loss. positif ya? Ya, jadi itu memacu saya untuk saya afirmasi lah gitu loh. Pokoknya gue harus jadi trader sukses ya, awas lo ya gitu. Karena udah lost tuh. Tapi habis itu kesel tapi ya angin lalu aja gitu loh. Karena itu kesalahan saya. Nah dari situ ya udah coba lagi gitu kan. Terus evaluasi lagi. Ada momen dimana saya juga kayak ngambek gitu loh. Ya kan, tahu sendiri lah. Kadang-kadang saya suka ganggu Reva nih. Rev, ini gimana? Nih gitu. Karena saya curious banget kan, pengen Iya, tahu iya. gitu loh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Terus oh jadi ini begini, ini begini.
oke gitu. Terus ada momen dimana 1 minggu tuh hampir untung terus tuh kan, profit terus ya kan. Wih, kita merasa kayak udah jago ya kan, sapanya gitu kan. Terus udah gitu, gampang banget ya gaya deh gitu kan. Biasa. Oke. Terus abis itu karena kita sedikit sombong ya kan, merasa kayaknya gue udah oke nih gitu. Tahu loss lah ya kan, karena kan cepet gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak simak gitu kan. Nah dari situ juga saya belajar lagi gitu. Oh jadi ada momen-momen dimana ada jam-jamnya juga gitu, kita harus tahu gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi market bergerak cepet tuh jangan sampai lewat gitu loh. Saya lihat di situ gitu. Jadi itu suatu evaluasi kan. Karena sebelumnya ya saya kayak main-main aja gitu loh. Semuanya sih kayaknya nggak gampangin ya. Bener gitu. Nggak gampangin. Terus biasanya kalaupun loss itu kan ada 2, loss besar, loss kecil. Ya. Selama loss itu masih terukur, sebenarnya sih no problem. Betul. Yang berbahaya itu kalau sampai loss-nya nggak keukur. Nah, ukurnya tergantung dari equity kita tuh berapa tuh, ya kan? Ini jadi gini, ini kerennya nih. Ini podcast langsung sama narasumber yang memang basicnya pebisnis. Jadi kalau ngomong udah pasti masuk akal nih. Terus orangnya pasti realistis nih. Biasanya kalau orang pebisnis nggak cuma cerita profit doang. Pasti juga the worst-nya juga dia udah pikirin semua nih baik buruk ya. Bener ya? Betul. Mau nanya, kan kita selalu bicara nih kalau lagi Google Meet ya kan, ada 3 ya. Mind psikologi, habis itu money management, tata kelola resiko sama modal ya. Habis itu metode, kira-kira berapa persentase masing-masing. Nah, kalau ini nih antara kalau persentase ya Rev ya, aku tuh 10% oke. Selebihnya adalah yang paling penting itu psikologi kita dan mind itu. Jadi mind kita juga harus kuat juga gitu. Kalau psikologinya sudah bisa kita kontrol, ya kita bawaannya tenang gitu kan, otomatis kita udah mulai ngerti kapan kita mau masuk ya kan, kapan kita mau modify, kapan kita mau exit, itu udah sejalan aja gitu loh. Yang paling penting adalah kita siap nggak nih psikologi kita seandainya ini terjadi loss. Tapi kalau misalnya keukur, berarti dari awal kita udah siap dong dengan seberapa pun kita udah paham. Kita lihatlah salah satu top trader, Bruce Hovner, yang bekas supir taksi, kalau sekarang kan udah pensiun jadi trader. Malah dia yang biayai Partai Republik di Amerika. Dia kan bilang, saya tahu kapan saya keluar, bahkan sebelum saya masuk. Artinya, baik itu profit atau loss, semuanya udah keukur sama dia. Artinya, loss itu udah adalah hal yang pasti di dalam trading. Vera udah paham konsekuensi ternyata loss itu ada dan sudah siap. Berarti sudah mengukur dari awal. Loss itu sekian loh. Udah bisa keukur dan lihat trennya juga kan. Ada bullish, ada bearish, ada sideways ya. Baca berita penting nggak? Oh penting dong. Gimana cara masuknya kalau kita nggak baca berita? Technical juga penting ya. Buat kita tahu tren ya. Saran Vera, kalau untuk seorang trader pemula, apa yang harus dipelajari dulu? Yang dipelajari dulu adalah pertama paling nggak kita harus tahu fundamentalnya baca berita. Terus ikuti arahan sih dari mentor gitu. Untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal ya. Oke. Jadi jangan sok tahu juga gitu loh. Karena mungkin ya sudah ada pengalaman sebelumnya, akhirnya dia sok tahu, jadi meng-compare gitu kan. Nah itu kan juga nggak baik gitu. Udah ikutin aja gitu loh. Kan balik lagi kita kan punya feeling. Ini kira-kira mentor kita oke nggak gitu. Kalau berarti saya sih harus percaya. Setuju sih, setuju. Sebenarnya Rev, banyak banget nih di belakang yang ini, Kak ini. Udah gue udah ada orang kepercayaan gitu. Oh jadi berarti sebenarnya bisa dibilang yang nawarin, ayo sini trading sama gue dari company lain banyak. Dari yang sebelumnya sudah ini juga banyak. Jadi kita harus believe-nya dulu. Saya believe nih sama lu. Ya udah kalau udah believe satu aja gitu. Tos dulu dong. Setia ya. Itu penting loh. Itu kan energi ya kan. Oh iya dong. Itu energi. Kepercayaan kita itu tuh mengafirmasi semesta alam ini. Jadi kalau ini misalnya law of attraction. Yes, law of attraction. Jadi kalau misalnya percaya hari ini oke. Kalau you percaya gue bakal sukses nih di trading, ya udah sukses gitu aja. Jadi mindset kita sudah taruh bahwa kita ini udah sukses di trading ini gitu. Guys, ini yang ngomong pebisnis loh, dan pebisnis yang sukses loh. Jadi
Reva kan udah tahu dong apa ruangan kerja gue Iya, 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 kan? iya, 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 Sampai iya, gue iya. bikin apa komputernya sama lah sama lo. Iya, iya, iya. Karena belief-nya itu loh. Oke, ini penting banget, belief system. Ya. Ini dari awal kita ngomong nih, Ya. ngobrol ya, belum ada loh satu kalimat yang negatif dari Vera, karena memang benar-benar Vera ini belief systemnya bagus. Karena memang kita tidak boleh mengizinkan diri kita untuk ada hal-hal negatif. Cakep. Gak Itu. boleh diizinkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun gak boleh, Ref. Oke, Gitu. setuju. Jadi dong. kita harus do something positif. Apa yang kita lakukan positif karena dapetnya positif. Kalaupun masalah loss profit, ya udah itu masalah. Tapi pasti ada solusinya. Betul. Bukan berarti akhir segalanya Oh iya, dong. bukan akhir segalanya. Kecuali kalau udah gak ada duit lagi, akhir dari segalanya ya kan. Makanya balik lagi harus keukur. Harus ya kan? keukur. Jadi selama loss kita keukur, ngapain pusing? Iya, you tahu kan pernah nggak gue margin call? Nggak Nggak pernah, kan? Nah, nggak pernah, nggak itulah, pernah, nggak pernah. Itulah artinya keukur. Betul, itu dia. Secara nggak langsung sebenarnya pertanyaan teman-teman pasti banyak, ini orang pernah margin call nggak ya? Tapi karena Vera ini memang basic ya adalah seorang pebisnis, pasti juga selalu mikirin yang the worst ya. Ya. Jadi dari awal belum pernah margin call. Belum pernah margin call. Belum pernah margin call. Top. Tapi sempet margin di bawah 1.000, sempet ini juga kan. Tapi kan aku kan ada akun lain kan, Iya, ada iya, beberapa iya. akun gitu kan. Oke, oke. Disertifikasi account lah ya kan, supaya cepet kaya gue Reva. Biar kayak bapak Reva ini. Ya udahlah santai aja, memang uang ini yang ditaruh, katakanlah anything happen ya, Terjadilah shit happen terjadilah, misalnya. ya sudahlah gitu kan, yang di sini juga masih ada gitu. Oke. Udah nyenggol lebih dari satu account nih. Ya, tadi sih nggak ada. Kita nggak bahas ini, tiba-tiba jadi bahas nyenggol. Oh, accountnya lebih dari satu. Iya. Ya, tak. Menurut Vera, mungkin nggak sih orang kaya dengan satu account? Oh enggak lah. Gimana ceritanya coba? Ada yang namanya lot itu kan, kita mau masukin satu lot dari satu trade aja ya kan, itu gede loh gitu kan. Kita harus mensiasatinya, gimana caranya, tekniknya. Oke, kita bagi-bagi ya kan. Katakanlah di sini kan kita harus baca juga nih market. Oh, kalau marketnya lagi ini, kayaknya di sini perlu kita manuver yang ini deh, kan perlu ada kayak begitu, Ref. Berarti style trading Ya. itu masing-masing account maksud Vera tidak boleh dicampur ya? Betul. Jadi kayak Oke. misalnya aku tuh pun juga ada akun pribadi. Jadi di mana yang ini buat nabung, di mana yang ini buat jajan, ya kan, sehari-hari. Ini yang account Maksudnya personal ya, bukan yang trading. Bukan trading Ya. account bank lah. Ya, Oke, account bank oke. ya. Jadi bagaimana kita bisa bijaksana dalam mengelola uang. Ya namanya pebisnis, sudah pasti ngatur uangnya jago deh. Ini ke bawah juga ke tradingnya jadi wise juga, bener. Benar. Karena gini, saya kan juga suka baca buku ya, Ref ya, gitu. Jadi sebenarnya orang kaya tuh apa sih gitu loh. Orang kaya tuh yang punya tabungannya tuh ada berapa banyak gitu loh. Jadi bisa dikatakan lu kaya, lu punya tabungan berapa? Bukan lu punya mobil apa, rumah apa. Tapi kalau lu nggak punya liquid, ya kan? Iya dong. Itu lu nggak bisa dibilang kaya, tapi tetap lu harus punya uang liquid gitu loh. Tabungannya berapa gitu loh. Jadi bukan dilihat dari gaya hidupnya atau misalnya dari, banyak yang fake kok di Oh, iya, iya, dunia, di dunia ini gaya-gayaan tapi ternyata zong ya Zong. kan. Better kita biasa-biasa aja lah, Ref, ya kan gitu. Berarti tata cara kita kelola uang dalam keseharian. Betul. Ini juga menyangkut tata cara kita transaksi ketika menjadi seorang trader. Ya. Vera tadi secara gamblang bilang ya, account itu harus lebih dari satu. Saya setuju. Kenapa? Karena kita nggak akan nge-push kita punya satu account itu. Terganggu psikologi kita juga. Betul. Ya. Berarti contoh misalnya dalam 1 tahun kita ngomong bisnis ya, orang baru dibilang kaya itu kalau bisnisnya lebih dari 1. Ya. Setuju ya? Setuju. Tapi kan dalam bisnis kita nggak mungkin semuanya, ada yang mungkin lagi profit, Ya. ada yang mungkin lagi running. Ya. Kita nggak bilang rugi ya, Ya. lagi running. Ya. Setuju ya? Setuju. Orang kaya pasti penghasilannya lebih dari satu sumber. Makanya kenapa kalau meja itu lebih kokoh kalau dia kakinya 4 dibanding kakinya 3. Ya. Atau kakinya 2. Ya. Setuju ya? Setuju. Nice. Ini sebetulnya good advice ya. Iya. Jadi Karena kalau semuanya kita masukin satu basket itu hilang semua Benar. gitu loh. Jadi memang kita harus ada Setuju. yang lain. boleh korek-korek dikit lagi ya. Kalau di dalam trading, Ya. kayaknya Vera ini menganut pertama swing trade ya.
Swing trade ya. Swing trade itu artinya transaksinya lebih dari 1 hari ya. Iya. Berarti punya target cukup lumayan besar, lebih kepada fundamental dan teknikal ya. Iya. Kita korek lagi nih, ya. Senang ngorek-ngorek kamu ya. Terus yang satu lagi intraday. Intraday Intraday, Iya. berarti transaksinya hari itu juga selesai, hari itu. baik itu profit atau enggak. Ya. Tapi kadang-kadang saya bikin panjang sih. Kita bisa lihat dari resistennya tadi berapa, ini berapa. Ya masuk ke teknikal lagi, kita bisa menganalisa lagi gitu. Trennya sedang apa? Iya, trennya. Sama kayak kemarin kita manfaatin apa yang kita discuss waktu pas Hamas nyerang Israel. Iya. Ya, itu kan hari Jumat. Iya. Waktu kalau nggak salah after NFP ya. Iya. NFP tanggal 7, tanggal 8 Oktober. Kemudian di hari Seninnya harga XAUUSD buka gap 1845. Bahkan 1 minggu full itu kalau kita hitung lebih dari $120 per ounce karena situasi geopolitik yang sedang memanas. Iya. Memang seorang trader itu salah satunya adalah kuncinya ngerti fundamental, baca berita, Iya. sama rajin evaluasi ya. Evaluasi. Teknikal juga penting untuk tahu kualitas tren ya. Oke Vera, ini contoh buat cewek-cewek yang di luar sana bahwa hari ini kita buktikan bahwa cewek ternyata bisa jadi seorang trader loh. Masih belajar sih. Kita baru benar-benar bisa ngadirkan narasumber itu kalau memang sudah terbukti secara valid. Memang Vera betul awal pertama pernah belajar, terus lanjut lagi belajar di sini. Sempat beberapa kali ikut offline kelas, rajin juga ikut online kelas. Kita punya media untuk khusus discuss, fasilitas buat teman-teman, khususnya klien. Juara loh dia beneran. Baik banget. Coba kalau di luar sana, udah di iniin kali, udah nggak boleh. Harus positif. Tawa lu. Loh, Iya. bener loh, maksudnya kan kita pengen juga lihat Memberikan ada edukasi yang paling saya senangnya tuh Reva tuh bener-bener pengen kita tuh bisa gitu loh. Itu yang saya lihat dari Reva tuh begitu. Dia sincere gitu. Thank you. Pertanyaan terakhir nih. Pinjam 100 dong, Pak. Udah dipuji. Pinjam 100. 100. Senggol dong. Keberanian juga penting loh. Harus berani juga. Karena saya kan jiwa gamblingnya ada. Karena memang mungkin basically saya bisnis juga kan. Kita harus berani. Sebenarnya si Pak Revat nih orangnya nyuruh saya sabar mulu. Saya udah sabar aja gitu. Ini dapat waktu awal-awal ya. Untungnya dikit banget gitu kan. Saya rasanya mau masukin lot gede aja ya kan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya. Akhirnya belajar, oke lah saya ngikutin dia gitu. Lama-lama gemes juga gitu kan. Karena udah mulai ngerti itu tadi gitu kan. Akhirnya mencari ini sendiri, kira-kira berapa ya kalau misalnya gue lotnya segini, kira-kira dapetnya berapa gitu ya terukur tadi gitu. Tapi di satu sisi ya kita harus berani masuk gitu. Maksudnya oke, Pak Reva memberikan fasilitas, tapi di satu sisi kita untuk belajar sendiri gitu loh, belajar mandiri juga gitu. Karena Vera kan memang dibilang agresif ya, cuman akhirnya waktu itu kan kita kasih solusinya, berarti money manajemennya dibenerin. Ya. Ya kan? Jadi memang betul berani itu harus. Kalau kita nggak berani bahaya juga, terlalu takut. Kita banyak kehilangan momen yang banyak gitu loh. Kalau misalnya kita udah dapat benefitnya, manfaatnya, akhirnya kita jadi semangat gitu. Semangat itulah yang membuat kita mau belajar lagi. Jadi kayak digali-gali lagi gitu. Udah deh, saya betah depan komputer tuh seharian diajakin jalan. Jalan. Enggak, aku di rumah aja gitu. Udah gitu aja bercanda gitu kan. Udah kejawab nih, berani pesannya Vera. Oke, apa advice buat teman-teman? Karena kan masing-masing orang beda-beda Karakter ya. Iya, beda-beda karakter. Tadi Vera sempat kasih advice, ya kalau udah percaya sama advisor ya kamu harus percaya. Sering banget kan dengar bilang percaya tapi ternyata masih coba grup lain, akhirnya mereka ngedistract, mereka punya metode. Akhirnya jadi comparison itu, jadi bingung malah. Jadi bingung. Ya. Niatnya mau belajar tapi dia sendiri yang bikin dirinya bingung. Ya. Oke. Sang kacamata kuda kalau saya, Rev. Setia kalau saya orangnya. Harus. Berarti apa sih advice yang paling masuk akal? Jadi ini buat pesan teman-teman semuanya. Nasihat dari Vera, trader cewek cakep. Wah.
Tagline-nya nanti gitu ya. Iya dong, trader cewek. Beneran, ntar gue buat nih, trader cewek cakep. Gantian pinjam 100 dong. Oke, apa sih pesan buat teman-teman? Jadi siapa tahu teman-teman yang di luar sana mungkin ada yang lagi ngalami down, kehilangan rasa percaya diri, atau mungkin belum pernah mencoba sama sekali, atau skeptis, whatever, terserah. Apa best advice dari seorang Vera? Advice-nya adalah sebenarnya saya masih belajar, tapi berdasarkan pengalaman saya bisa cerita bahwa teman-teman itu harus visi misinya yang kuat gitu loh. Jadi artinya harus tahan mental nih gitu. Tapi di satu sisi juga harus kontrol diri gitu loh. Oke. Jadi gini, jangan terlalu berharap profit terus gitu loh. Ada saatnya itu loss. Pada saat loss bisa nggak terima hal itu gitu loh. Nah kalau misalnya seandainya lagi down, oke, nggak apa-apa istirahat dulu. Tapi abis itu ayo semangat lagi gitu. Bukan berarti berhenti Bukan ya. berarti berhenti. Tapi di satu sisi, oke misalnya nggak apa-apa cooling down dulu. Tapi di satu sisi ngintip-ngintip aja belajar gitu loh. Karena saya waktu itu pernah begitu kan. Ada di mana kita down, nah udahlah gitu, entar dulu gitu. Karena kebetulan hectic juga dengan urusan lain kan. Akhirnya, tapi saya tetap baca fundamental saya baca gitu. Terus berita ini kenapa? Saya lihat juga resisten apa gitu. Saya liatin gitu. Tetap merhatikan Tetap juga walaupun memperhatikan. nggak trade ya. Iya, jadi Oke. ibaratnya kalau di grup tuh saya mantau gitu loh. Oke. Saya diem tapi saya mantau gitu. Hal itulah nanti pada saat mood kita udah enak mau masuk lagi udah masuk. Tapi yakinkan diri bahwa gue harus sukses nih gitu. Jadi dari awal tuh memang tujuannya udah harus sukses. Harus sukses. Jadi ketika kita ngalamin hal-hal yang nggak enak, ya kita flashback lagi. Betul. Tapi juga tetap harus ngukur equity kita ya gitu loh. Kecuali kalau memang ada tabungan lain gitu. Iya, Memang iya. udah ada money yang disiapkan untuk di sini gitu. Anggaplah ibaratnya kebuang ya sudah gitu. Jangan menjadi pegangan banget gitu loh Iya. ya. Jadi harus ada option lain gitu. Itu pengaruh ke psikolog juga. Mandinya nggak apa-apa naik pelan-pelan gitu. Kalau ibaratnya kayak saya kan goes ya, cycling kan main shifting nih. Kapan rem ini ganti gigi. Itu yang paling penting gitu loh. Sama halnya kayak kita naik kendaraan mobil atau motor kan kopling apa strategi itunya kan. Masalah ngegas mah gampang, masalah ibaratnya duit dikeluarin kapan gedenya gampang. Yang penting itu dulu kita tekniknya tuh ngerti gitu. Maksudnya gini, kita paham secara detail apa Detail. yang kita jalankan. Itu penting juga. Termasuk soal resiko kan. Ya, Tadi bilang soal rem, itu Ya. kan berarti kan membatasi diri kita daripada kerugian yang besar. Itu tadi. betul. Bener sih. Jadi kita sama aja kayak kita ngeracik gitu nih, mana yang enaknya. Ini gimana ya kira-kira pakai apa? Ya sama kayak you mobil balap enaknya di mana ya? Kan tes drive dulu ya kan. Iya. Ya sama halnya kayak gitu, analoginya gampangnya gitu. Masalah ngegas mah urusan lain, kalau kita udah ngerti udah ngegas aja. Iya, Mau betul. gambling berapa, betul nggak? Iya. That's the point. Ini biar nggak misleading ya. Iya. Bisnis itu kan sesuatu yang nggak pasti. Betul. Semua bisnis itu gambling. Semua bisnis itu gambling. Jadi memang gini ya, nggak semua orang jadi pembisnis, tidak semua orang jadi dokter, tidak semua orang jadi trader. Kayak begitu. Asik. Ini yang gue demen nih dari Vera. Gaya banget ya. Ini gue demen dari Vera nih. Iya, jadi Oke. balik lagi. Ya tergantung orang sih, balik lagi ya karakter orang masing-masing Iya. gitu. Tidak semua orang yang siap dengan konsekuensinya. Betul. Jadi mental makanya. Kebanyakan orang ya cuman hanya lihat hasil. Kita tahu lah, Fer. Emang ada orang yang tiba-tiba langsung sukses. Ya. Sukses itu ya konsisten sih perlu. Cakep. Betul. Kita mau badan kita bagus, kita nge-gym sampai jadi itu kan pasti disiplin dan konsisten. Oh ya, ini yang ngomong anak sepeda ya, gym, terus pebisnis. Udahlah, udah satu paket nih semuanya, ya kan? Cakep lagi. Jadi apapun itu, karena saya itu kan tipenya mengamati orang juga ya, dan saya seneng gitu ngobrol dengan orang yang cerdas gitu, atau apalagi orang yang sukses, karena kita ngambil wisdomnya itu
gitu loh. Oke. Ya. Dari situ kita belajar bahwa saya mengamati bahwa orang yang sukses itu rata-rata mereka tuh disiplin. Apapun itu. Mau istilahnya badan kamu bagus, mau badan kamu jadi, itu pasti disiplin. Ya kan? Konsisten. Disiplin, konsisten satu paket lah udah. Komitmen. Ya Betul. kan? Sama hal apapun gitu loh. Mau trading pun juga harus konsisten. Walaupun istilahnya berdarah gitu loh kata-kata. Iya. Konsisten aja pelan-pelan. Lagi berdarah lagi. Udah bangkit lagi pelan-pelan. Iya. Sampai naiknya kayak gitu. Jadi konsisten. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Nice, keren banget. Kebetulan Vera juga belajarnya di THI dan alhamdulillah berkembang. Bahkan udah bisa kasih advice lagi ke orang-orang, ya kan? Tadi Vera bilang konsisten, disiplin, jangan cengeng, tahu apa yang dilakukan secara detail, itu penting banget ya Vera. Ini sebetulnya beberapa kesimpulan yang diambil dari podcast hari ini. I know what I want and I know what to do. Asik. Ya. Ini keren sih. Ya dong. Ya, jadi gue tahu apa yang gue mau dan gue tahu bagaimana cara melakukan untuk mendapatkan itu. Tunggu tanggal mainnya gitu. Jadi kita harus semangat gitu loh. Dari dalam dirinya tuh udah terbentuk begitu. Cakep. Itu believe ya. Pokoknya sukses sama-sama deh. Oke, asik kan. You tahu lah I maunya apa. Tas dulu dong kita. Cukup kita aja yang orang tahu ya. Cukup aja kita. Ref ya. Tunggu aja. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan Tuhan bukan mempermudah ya, tapi menguatkan. Ya. Kita harus berpikir kita dikuatkan. Semoga kita semua termasuk teman-teman yang nonton semuanya dikuatin deh. Amin. Ya. Ya. Fer, terima kasih udah bela-belain datang ke sini. Terima kasih kembali. Oh, saya dengan senang hati. Malahan habis ini saya private nih. Ref gimana nih? Mumpung soalnya dia sibuk banget gitu. Mudah-mudahan semangatnya Vera bisa nularin teman-teman semuanya. Amin. Dan rezekinya biar ketularan juga. Amin. Saya juga ketularan Pak Reva ya. Coba ditos lagi supaya nempel rezekinya. Aduh, kalau lihat akunnya dia, aduh pusing saya. Gitu kasih gambar simbol yang love. Kapan gue begini nih, Ref? Nggak boleh bilang nggak boleh ya? akunnya berapa, tapi nggak apa-apa. Nggak bilang akunnya berapa, cuma iya. banyak aja. Tapi coba pembisnis lebih dari satu dong. Ya inilah kalau misalnya podcastnya bukan orang Mantan Sri Mulat, maaf ya. Oke, Ya. teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bisa ada hal-hal bermanfaat yang bisa diambil. Saya Reva Faruk. Saya Vera Indri. Kita izin pamit, sampai ketemu di next content. Sukses buat semuanya. Semangat selalu. Terima kasih. May Allah bless you all. Bye. The webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing.